PT Kopi Nusantara ke Timur Tengah. Melihat peluang konsumsi kopi yang tinggi di Timur Tengah, khususnya di Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi, akhirnya perusahaan tersebut ingin melakukan ekspansi pasar ke sana. Jadi, PT Kopi Nusantara merupakan produsen kopi Arabica Gayo Premium. Apalagi sekarang Dubai menjadi salah satu pusat perdagangan kopi di dunia. Namun pada prosesnya PT Kopi Nusantara sempat mengalami sengketa hukum dengan distributor mereka di Dubai terkait dengan regulasi dan sertifikat halal, persaingan harga, distribusi, dan logistik saat pasca pandemi. Akibatnya, kerugian yang dialami oleh PT Kopi Nusantara mencapai 45.000 US dollar. Selanjutnya yaitu peluang. Meskipun terdapat berbagai hambatan, pasar Timur Tengah menawarkan peluang yang sangat menjanjikan. Yang pertama, ada pertumbuhan pasar yang besar. Kawasan Timur Tengah menunjukkan pertumbuhan konsumsi kopi tahunan sebesar 4% hingga 6%. Jauh melampaui pasar Eropa dan Amerika Utara yang hanya tumbuh 0,5% sampai 1,2%. Pada tahun 2034, pasar kopi hijau global diproyeksikan mencapai 54,5 miliar US dollar hingga 61,4 miliar US dollar, dengan ekspansi terbesar berasal dari Asia Pasifik dan Timur Tengah. Yang kedua, Dubai sebagai pusat perdagangan strategis. Dubai telah mempromosikan dirinya sebagai simpul sentral dalam perdagangan kopi global, dengan instruktur terintegrasi seperti DMCC Coffee Central yang menggabungkan penyimpanan, pemrosesan, pemanggangan, dan logistik dalam satu ekosistem. Waktu pengiriman dari Asia Tenggara ke Dubai hanya 5 hingga 12 hari, jauh lebih cepat dibandingkan ke Eropa yang memakan waktu 30 hingga 40 hari. Selanjutnya yaitu konsumsi kopi yang meningkat. Di UAE saja, penjualan kopi melebihi 12 miliar dirham atau sekitar 3,2 miliar US dollar dengan 93% dikonsumsi di luar rumah. Arab Saudi mengkonsumsi sekitar 36 juta cangkir per hari, didukung lebih dari 61.000 kafe dan sektor kedai kopi bermerek senilai sekitar 1,38 miliar US dollar pada 2024, naik lebih dari 11% dalam setahun. Yang keempat, meningkatnya permintaan kopi premium. Konsumen Timur Tengah cerdas, fokus pada kualitas, dan sadar merek. Mereka mengapresiasi penyajian premium, menghargai kesegaran, dan bersedia berinvestasi pada produk unggulan. Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia mengekspor kopi senilai 1,63 miliar US dollar pada tahun 2024. Yang terakhir, diversifikasi pasar ekspor. Dengan adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang membatasi ekspor, Timur Tengah menjadi alternatif pasar yang menjanjikan bagi eksportir kopi Indonesia. Potensi kopi Gio untuk memasuki pasar Timur Tengah perlu dimaksimalkan karena kawasan ini menunjukkan ketertarikan terhadap kopi specialty. Di sini bagian saya menjelaskan mengenai strategi ekspor langsung versus distributor lokal. Jadi, menurut saya karena PT Kopi Nusantara ini masih tergolong di perusahaan kelas menengah, jadi strategi yang paling cocok mereka pakai adalah pendekatan bertahap, yang artinya pertama-tama mereka harus memilih distributor lokal yang sudah terverifikasi dengan ketat. Nah, setelah bisnisnya berjalan dan penjualannya semakin meningkat, baru mereka bisa buka kantor perwakilan. Nanti kalau sudah matang bisnisnya, baru mereka joint venture atau anak perusahaan di sana.
Ada dua model ekspor, yang pertama tidak langsung atau menggunakan distributor, dan yang kedua langsung, yaitu dengan cara menjual sendiri. Keuntungan memakai distributor ini yaitu resikonya juga kecil, kemudian gampang memasuki pasar dan tidak repot untuk urusan logistik. Untuk kekurangannya, margin keuntungan itu biasanya lebih tipis dan kontrol dari barangnya itu juga biasanya berkurang. Pendekatan bertahap ini yang paling direkomendasikan karena kita bisa mendapatkan keuntungan dari kedua model sekaligus. Yang pertama, kita awal menggunakan distributor untuk cari aman dulu, kemudian perlahan-lahan kita bisa beralih ke ekspor langsung untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar. Baik, selanjutnya ada perbandingan strategi ekspor. Dalam ekspor itu ada dua cara, yaitu indirect ekspor dan direct ekspor. Yang pertama, indirect ekspor itu kita kerjasama dengan mitra bisnis distributor lokal agar kita bisa mengambil manfaat dari jangkauan pasar, keterampilan, dan jenjang mitra penjualan yang sudah ada untuk memperluas pasar secara lebih cepat. Intinya, ketika kita bekerja sama dengan distributor lokal, mereka kan sudah memiliki mereka itu sudah memiliki konsumen tersendiri, pasar tersendiri. Jadi kita bisa terbantu dengan adanya itu. Kemudian yang kedua itu ada direct ekspor. Direct ekspor ini kita bisa mengekspor barang secara langsung tanpa adanya perantara. Kemudian apa sih perbedaan antara indirect ekspor dan direct ekspor? Direct ekspor atau penggunaan distributor lokal, yang pertama itu resikonya lebih rendah, kemudian yang kedua memiliki jaringan pasar, yang ketiga biaya lebih hemat, dan yang keempat kontrol lebih terbatas. Kemudian di direct ekspor itu atau ekspor langsung itu, yang pertama keuntungannya jelas lebih besar karena keuntungan langsung ke kita tidak perlu membayar jasa dari distributor lokal. Kemudian yang kedua, kontrol penuh terhadap produk karena kita yang mengekspor, jadi kita yang memiliki kontrol penuh. Kemudian yang ketiga itu hubungan langsung dengan pelanggan. Ya, seperti namanya ekspor langsung, jadi kita itu bisa bertemu dengan pelanggan secara langsung. Kemudian yang keempat, membutuhkan modal besar karena kita perlu membutuhkan modal yang besar untuk bertemu dengan pelanggan secara langsung. Kita jadi secara bertahap mencari pasar agar produk kita dikenal lebih cepat. Kemudian untuk PT Kopi Nusantara sendiri, kami memiliki rekomendasi ekspor. Yang pertama itu di fase awal mereka bisa menggunakan distributor lokal. Kemudian yang kedua, di fase pertumbuhan mereka bisa membuka kantor perwakilan atau sales representatif. Kemudian yang ketiga, di fase matang bisa membentuk joint venture atau anak perusahaan. Yang pertama adalah sertifikasi. Perusahaan harus memastikan bahwa sertifikasi halal yang digunakan sudah diakui di pihak sana, yaitu ESMA yang diakui di Uni Emirat Arab dan juga SFDA yang ada di Arab Saudi. Penyesuaian yang kedua ada di kemasan. Kemasan di produk harus dengan desain yang premium dan juga elegan, lengkap dengan informasi produk dengan menggunakan bahasa Arab, serta ukuran produk yang harus disesuaikan dengan pasar di sana. Terakhir, dari segi branding, produk harus menonjolkan budaya gayo asli Indonesia melalui konsep kopi diplomasi. Selain itu, konsep pemasaran juga harus disesuaikan, misalnya saat momen-momen bulan Ramadan. Kemudian ada risiko utama dan mitigasi. PT Kopi Nusantara perlu mengantisipasi berbagai risiko dalam ekspor ke Timur Tengah. Yang pertama, risiko regulasi dan kepatuhan sertifikasi. Risiko sertifikat
halal tidak diakui oleh otoritas setempat merupakan risiko utama yang terbukti terjadi dalam kasus ini. Mitigasinya yaitu melakukan verifikasi mutual recognition agreement antara lembaga sertifikasi Indonesia dengan otoritas UAI dan Arab Saudi sebelum ekspor, mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang terdaftar di ESMA untuk pasar UAI, mendaftarkan produk ke SFDA untuk pasar Arab Saudi. Yang kedua, ada risiko kualitas produk. Klaim ketidaksesuaian spesifikasi dapat muncul meskipun telah melalui QC internal. Mitigasinya yaitu menentukan prosedur sampling dan inspeksi yang jelas dalam kontrak, menggunakan inspektur independen seperti SGS, Cotecna, Intertek, atau Bureau Veritas, menyimpan sampel referensi sebelum pengiriman. Kemudian ada risiko pembayaran dan harga. Fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian pembayaran adalah risiko signifikan. Mitigasinya menggunakan letter of credit atau LC yang tidak dapat dibatalkan untuk pengiriman awal, menggunakan instrumen lindung nilai mata uang untuk transaksi ekspor, menentukan mata uang pembayaran yang stabil dalam kontrak. Selanjutnya, ada risiko logistik dan geopolitik. Konflik di Timur Tengah sangat mengganggu lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz, memicu lonjakan biaya signifikan. Mitigasinya yaitu membangun rute logistik alternatif, menggunakan asuransi pengiriman yang komprehensif, mempertimbangkan skema asuransi kredit ekspor dari LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, melakukan negosiasi kontrak dengan skema pembagian risiko logistik, misalnya term CIF atau CFR. Yang kelima, ada risiko reputasi dan produk palsu. Risiko pemalsuan produk dapat merusak reputasi merek. Mitigasinya yaitu mendaftarkan merek dagang di kedua negara target, menggunakan kemasan dengan fitur anti pemalsuan. Yang terakhir yaitu risiko hukum dan sengketa. Risiko ini nyata sebagaimana dialami PT Kopi Nusantara. Mitigasinya yaitu menyusun kontrak yang komprehensif dengan klausul penyelesaian sengketa yang jelas, menentukan pilihan hukum dan forum arbitrage seperti Singapore International Arbitrage Center atau International Chamber Commerce. Kemudian untuk strategi jangka panjang yang bisa dilakukan oleh PT Kopi Nusantara. Yang pertama itu diversifikasi produk dan inovasi. Mereka bisa mengembangkan inovasi rasa agar bisa lebih disesuaikan dengan selera orang Timur Tengah. Kemudian yang kedua, pembangunan merek dan diplomasi kopi Indonesia. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan kafe jaringan di daerah Timur Tengah. Yang keempat, meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan mungkin pelatihan-pelatihan untuk para karyawan. Lalu selanjutnya ada analisis sengketa hukum. Sengketa antara PT Kopi Nusantara dan distributor di UEA disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada klausul sertifikasi halal tidak jelas karena tidak menyebutkan lembaga yang digunakan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi. Lalu yang kedua ada spesifikasi kualitas produk ambigu, seperti aroma dan keasaman yang tidak dijelaskan secara terukur. Lalu yang ketiga, tidak ada prosedur inspeksi netral untuk menilai kualitas secara objektif saat terjadi sengketa. Lalu yang keempat, tidak adanya kejelasan pilihan hukum atau choice of law, meskipun ada arbitrase sehingga menimbulkan ketidakpastian. Lalu yang kelima, perbedaan interpretasi standar halal antara Indonesia dan UEA.
Lalu yang keenam atau yang terakhir itu tidak adanya batas waktu klaim atau time bar, sehingga klaim bisa diajukan di luar waktu wajar. Kemudian ada pelajaran penting dalam mengelola risiko kontraktual dan kepatuhan sertifikasi. Pertama, klausul sertifikasi halal harus jelas. Kemudian yang kedua, spesifikasi kualitas harus terukur. Kemudian yang ketiga, prosedur inspeksi harus ada timeline-nya. Yang terakhir, kita memilih hukum forum arbitrase yang jelas. Selanjutnya ada dampak. Adapun dampak sengketa tersebut, yang pertama, kerugian finansial, yaitu potensi kehilangan nilai transaksi serta biaya tambahan seperti hukum dan logistik. Lalu ada yang kedua, gangguan hubungan bisnis, karena sengketa dapat merusak kepercayaan antara kedua pihak. Lalu ada yang ketiga, resiko reputasi perusahaan yang dapat menurunkan kepercayaan mitra bisnis selain di pasar internasional. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil artikel yang kami buat yaitu PT Kopi Nusantara memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar Timur Tengah karena tingginya permintaan kopi premium. Namun, keberhasilan ekspor itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk saja, melainkan juga kepatuhan terhadap regulasi sertifikat halal serta kejelasan kontrak bisnis internasional. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. I just had to let you know you're